Saya sedang berada dengan jamaah yang barokah umurnya. Insya Allah ya. Ini si manis Bu Raudhah nih. Nempel terus. Ancol. Ya, kami berada di Hudaybiyah untuk mikot umroh. Hudaybiyah adalah salah satu tempat mikot yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Apanya? Tak ya. Itu bangunan lamanya Bu, yang mau lihat, yang mau foto-foto sama istri. Bangunan lama Hudaybiyah. Ini bangunan lamanya tuh. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda Allahumma inni uharrimu sya'ri wa bashari alan nar wa aminni min adabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni min ibadikas sholihin. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kun yamani bismillah Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah.
Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari ayah kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Al-Fatihah. Baik, kami sudah melaksanakan ziarah di kuburan Baqi pada pagi hari Jumat sebagaimana disunahkan. Dan ini jamaah Rahman yang ikut pada pagi hari ini. Sebagian pada jarah masing-masing ke sini. Dan ini Mbah dari Solo. Ya, semoga teman-teman, keluarga, sahabat bisa berjarak ke Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Haji, untuk kita semuanya. Pagi ini kita ditakdirkan di halaman Masjid Nabawi, tepatnya di belakang kubah hijau yang menjadi simbol makbarohnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu saya sampaikan setiap tahun di sini tentang pesan akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat haji wada. Ya, haji wada itu apa? Haji perpisahan. Di mana pada haji perpisahan di atas unta al-Quswa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat menggetarkan jiwa, sehingga bertanya, hari apakah ini, bulan apakah ini, tanah apakah ini? Semuanya dijawab adalah bulan mulia, tanah yang mulia, dan hari yang mulia. Rasulullah kemudian adalah untuk kaum suami, untuk para suami. Ya. Apa pesan Rasulullah untuk para suami? Ya ayuhan nas ittaqullaha bin nisa. Wahai manusia, takutlah kepada Allah karena sebab perempuan, karena sebab istri. Karena Allah telah menghalalkan kehormatannya dengan kalimah-kalimahnya. Ini mengandung makna yang sangat luar biasa, bahwa Rasulullah begitu memesankan kepada umatnya, para suami, agar berlaku baik pada istrinya, berlaku adil pada istrinya, memberikan nafkah secara lahir dan batin, sehingga kalau tidak, maka tidak termasuk kategori suami yang amanah. Kelak di akhirat yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah bukan istri, tetapi suami. Nah, jadi
Bapak Ibu, para hujaz, ada seorang istri yang di hadapan Allah kelak menuntut pertanggungjawaban suami. Bahasa sederhananya, ya Allah, ini suami saya, tapi suami saya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, tidak pernah memberikan nafkah secara halal, ya, bahkan tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana akhlak yang baik, bagaimana ibadah, mulai dari wudhunya, tayamumnya, segala macamnya. Sehingga suami tidak bisa mengajarkan, saya pun tidak disuruh belajar. Gitu kan, ke dalam fikih kalau suami nggak bisa mengajarkan, maka titipkan untuk belajar sama orang yang bisa. Gitu. Kesimpulannya, pada intinya ini suami tidak melaksanakan tanggung jawab. Akhirnya oleh Allah akan diberikan satu hisaban, ia dilemparkan ke dalam api neraka. Tuh, Bu ya. Ini yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa suami itu pemimpin dari kaum perempuan. Jadi tidak kepada pemimpin secara umum, sebetulnya ayat ini adalah pemimpin dalam tatanan rumah tangga. Kita jangan mencampur barukan dengan politik. Saya sendiri tidak suka dengan politik gitu ya. Itu ya Bu. Tetapi untuk para istri supaya adil gitu ya. Untuk para istri tersirat dari pesan Rasulullah tadi bahwa syarat masuk surga untuk istri itu gampang. Cuma 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suami. Titik. Gak ada yang lain. Gitu ya. Orang tua nggak disebut di sini, Bu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Kalau orang tua mah kewajiban. Disuruh nggak disuruh harus berbuat baik. Jelas gitu ya. Tapi suami mutlak untuk seorang istri. Kan ada kisah di zaman sahabat Nabi yang ibunya sakit parah. Gitu kan? Ibu sakit parah gitu. Tapi saya ingat pesan suami saya saat mau perang sama Rasulullah, gak boleh keluar rumah. Ibu sakaratul maut, enggak juga. Ibu sudah wafat, enggak juga. Sampai ibu dikuburkan, enggak juga. Apa balasannya? Kata Rasulullah saat suami pulang, sampaikan kepada istrimu bahwa ibumu menjadi calon ahli surga karena kesolehan istrinya. Subhan. Nah kalau kita baru sama arisan aja udah kalah, ya kan Bu? Baru ke undangan aja udah kalah, suaminya dipelototin. Ini mana ke surga kita. Rajin sholat betulnya jangan kenceng Pak ya. Sholatnya sih iya, puasa sunahnya iya, rajin ngajinya iya, sama suami rata-rata. Maka waktu Nabi Mi'raj, yang paling banyak di neraka kan wong wedon. Ya Bu, kenapa kata Rasulullah? Salah satu penyebabnya karena akhlak kepada suami, itu nggak ada yang lain, gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu di Kubah Hijau, Bapak Ibu sudah hujaz, betapapun gantengnya suami sayangi, betapapun kayanya suami cintai, ya. Oh ya, akan lebih hebat ketika suami jelek ibu sayang. Akan lebih hebat ketika suami jatuh dari ekonominya, ibu makin cinta. Itu diangkat jempol oleh Rasul. Itu Bu, dengerin Bu. Jadi luar biasa, subhanallah. Makanya pulang haji lebih sayang sama suami dah. Ya para istri ya. Jadi subhanallah untuk para ibu hajah nih, mulailah berakhlak mulia sama suami. Kalau ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Nggak ada kebahagiaan lah Bu untuk kita kecuali kita dalam sakinah mawadah warahmah. Itu bukan hanya dalam tatanan rumah tangga ya, dalam lingkup mawadah warahmah. Jangan ditutup warahmatullahi wabarakatuh dulu. Sakinah mawadah warahmah. Di sini banyak pengantin-pengantin muda yang sudah lama gitu ya.
Alhamdulillah sudah bisa berhaji gitu ya. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Satu keberkahan bisa berhaji di usia muda, di mana Bapak Ibu bagaimana situasi haji, kondisi haji memang memerlukan fisik gitu ya, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Mas Ruri ini bukan siapa-siapa, teman saya main Bu ya. Mas Edi terutama ibunya, Mas Edi ini ibunya jamaah pengajian saya, Mas Edi itu ya. Edi kecil ya. Pak Salim alhamdulillah dipertemukan dari Kanwil gitu. Sampai tadi malam Pak Asro nanya gimana Pak Salim, sehat? Bahkan sekarang gelarnya Habib gitu sih. Yeah. Jadi ini beliau yang akan mudah-mudahan nih istrinya makin sayang sama suaminya, makin patuh ya, makin taat, makin sabar. Saya tidak ada pesan sponsor dari suaminya, nggak ada sih. Ini otomatis aja gitu. Pesan Rasulullah untuk suami, untuk ibu sudah saya sampaikan. Dan demi Allah ini adalah tanah yang sangat dimuliakan, sehingga sangat dianjurkan kita niatkan dalam hati agar diwafatkan di Madinah. Ya, dikuburkan di Baqi karena Rasulullah nanti akan terpancar cahayanya dari sini ke atas. Saat Yaumal Hisab nanti, hari kiamah nanti Bu ya. Tersungkur lama sujud sehingga Allah menyuruh berdirilah ya Rasulullah, segeralah berilah syafaat umatmu. Siapa yang pertama kali disyafaati? Yang di Baqi ini. Subhanallah. Yang kedua untuk Pak Heri Wuryanta, Insinyur Haji Heri Wuryanta. Mohon maaf saya sebut gelarnya Bu ya, boleh ya? Demi Allah Pak Haji dapat amanah jadi ketua alumni. Ya. Insinyur Ruri. Ini untuk wakil ya. Kemudian Pak Edi saya belum tahu nih nama komplitnya. Haji Edi, sekretariat kabinet alumni ya. Haji Nugroho. Ya, Pak Edi Nugroho ya. Kemudian Pak Haji Walidi. Ini kalau perlu uang di sini ya. Ini bendahara. Kemudian Pak Haji Salim. Pak Salim saya hubungan masyarakat. Kenapa? Karena dekat sama orang Kanwil. Gitu ya. Pas ya. Untuk Pak Haji Abdullah sebagai sesepuh kita, mana lagi? Ada Pak Edi, ada Mbah ya. Ada Pak Romji, mana Pak Romji? Pak Edi. Kemudian untuk Ustadz Haji Nurjaman adalah ketua alumni dari KBH-nya siapa? Pak Anis tuh namanya? Haji Anis, Insan Madani ya. Kayani Agus. Dan nanti secara detailnya karena kita bukan kabinet beneran. Yang penting saya pesan alumni itu kegiatannya apa Bu? Yang paling inti tidak hanya sekedar ngaji. Ngaji kan udah banyak di lingkungan kita masing-masing ya. Yang penting konsolidasi kalau ada yang sakit, kalau ada yang wafat, kalau ada yang hajatan, gitu ya. Terus yang keempat kalau ada bencana-bencana, tolong aktif bencana apapun besar atau kecilnya di tanah air kita ikut aktif sumbangsi. Itu yang paling pokok untuk kegiatan alumni. Walaupun toh kita ngumpul, saya anjurkan 3 bulan sekali saja. Jangan nafsu, karena yang udah-udah juga pada nggak ngumpul, gitu ya. 3 bulanan aja. Nanti Pak Heri joinan sama Ustadz Nurjaman, gitu ya. Jadi itu intinya paling pokok itu. Kalau ada yang sakit di antara alumni kita, kalau ada yang hajatan, kalau ada musibah-musibah, gitu ya. Itu kerjaannya humas sebetulnya ya. Kalau ketua mah tinggal nerima beres saja. Ya. Itu Bu ya. Bukan ibu-ibu tidak terlibat, ibu-ibu tetap terlibat. Kadang yang aktif dalam alumni itu ujungnya ibu-ibu gitu ya. Segala urusan pasti ibu-ibu yang akan menyediakan. Artinya kalau Pak Haji Salim jadi humas, istrinya juga gitu ya. Kalau Pak Heri jadi ketua, istrinya juga, dan begitu yang lainnya gitu ya. Nah oleh karena itu diharapkan yang 4 pokok tadi bisa berjalan dalam rangka menjaga dan memelihara kemakburan haji kita ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kami berjanji akan melaksanakan amanah sebagai pengurus alumni KBIH Ar-Rahman Fisabilillah pada musim haji 14